Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep induksi magnet. Nah, yang dimaksud dengan induksi magnet di sini adalah munculnya medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Nah, jadi ketika kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan muncul yang namanya medan magnet. Oke, untuk model kawatnya di sini ada beberapa macam kawat yang akan kita bahas, mulai dari yang berupa kawat lurus. Jadi mulai dari kawat lurus, kemudian kawat yang berbentuk lingkaran, kawat melingkar. Kemudian ada juga yang ketiga, nanti pembahasannya kawat kumparan, ya kumparan. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah kawat kumparan juga, tetapi dibentuk menjadi lingkaran. Nah, jadi kumparan yang membentuk lingkaran seperti ini. Nah, jadi ada 4. Nah, untuk pembahasan di video kali ini kita akan membahas 2 terlebih dahulu, yaitu mulai dari kawat lurus dan kawat melingkar atau lingkaran. Nah, jadi bagaimana induksi magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri oleh arus listrik. Nah, yang pertama induksi magnet pada kawat lurus yang tentunya yang berarus listrik gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang induksi magnet pada kawat lurus, perlu kita ketahui bahwa induksi magnet di sini merupakan besaran vektor. Oke, merupakan besaran vektor. Jadi, selain nanti kita akan menghitung nilainya, berapa besar induksi magnetnya, kita juga akan menentukan arah dari induksi magnet tersebut. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk arah pada kawat lurus ya. Misalkan kita gambarkan di sini ada kawat lurus. Oke, ini ada kawat lurus yang dialiri arus listrik. Kita misalkan saja arus listriknya itu mengalir, ya secara gambar kita gambarkan arus listriknya ke atas. Nah, ini adalah arah arus listriknya. Oke, nah ini adalah arah arus listriknya. Nah, maka di sekitar kawat yang berarus listrik di sini akan muncul yang namanya medan magnet, yang kita sebut dengan induksi magnet. Nah, arahnya gimana? Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Tuliskan di sini kaidah tangan kanan. Jadi jangan menggunakan tangan kiri ya, karena ini kita lebih tepatnya menggunakan tangan kanan. Nah, untuk arah arusnya ini kita wakili dengan jempolnya di sini ya. Kita wakili dengan jempol. Ini jempolnya berarti ya, jempolnya untuk arah arus. Karena arah arusnya kita gambarkan ke atas, berarti jempolnya ke atas. Oke. Selanjutnya arah induksi magnetnya gimana? Arah medan magnetnya itu arah ini keempat jari kita ini. Ya, arah keempat jarinya kan melengkung gitu ya. Nah, kita ya memutar seperti ini. Sehingga kalau kita gambarkan berarti ya menjadinya seperti ini. Arahnya ikuti ujung jarinya ini. Oke, jadi arahnya akan memutar ke belakang, akan kembali ke depan. Nah, itu intinya seperti itu ya, bisa diikuti ya. Nah, tapi ada cara lain yang bisa juga digunakan, karena nanti pada soal atau pertanyaan itu akan ditanyakan adalah, misalkan di sini adalah kita gambarkan kembali ini kawat yang dialiri arus listrik, kita gambarkan arusnya berwarna merah. Ini arus listriknya. Oke, sama kita samakan terlebih dahulu ke atas. Ini arah arus listriknya. Maka yang akan ditanyakan adalah induksi magnet pada suatu titik di sekitar kawat. Misalkan titik tersebut ada di sebelah kanan ya. Nah, ataupun misalkan di sebelah kiri misalnya. Nah, bisa kita gunakan kaidah tangan kanan di sini. Untuk arah arus tadi, ini kita menggunakan jempol ya, jempol kanan. Kemudian untuk arah medan induksi magnet di sini disimbolkan dengan D nantinya. Nah, D-nya di sini kita wakili dengan telapak tangan ya. Nah, telapak tangan kita itu nanti menghadap kemana? Nah, maksudnya gini, saya contohkan di sini. Arah arus diwakili dengan jempolnya ke atas. Jadi misalkan di kawatnya, nih jempolnya arusnya ke atas, jempolnya. Maka misalkan kita ingin melihat arah induksi magnet di sisi sebelah kanan kawat ya, di sisi sebelah kanan kawat. Maka kita buka, kita genggam terlebih dahulu, kita buka telapak tangan kita ke arah kanan karena kita ingin mengetahui yang di sebelah kanan. Nah, setelah kita buka, maka kita lihat telapak tangan kita itu menghadap kemana. Nah, telapak tangan kita menghadap kemana? Nah, di sini telapak tangannya menghadap ke papan tulis atau bidang gambar. Nah, artinya di sini masuk ke dalam bidang gambar ya. Nah, masuk ke dalam bidang gambar disimbolkan dengan cross.
begini ya. Jadi tanda silang atau plus ini adalah tanda masuk dalam bidang gambar, masuk dalam bidang, atau kata lainnya karena dia masuk ke dalam berarti menjauhi ya, atau menjauhi pengamat atau pembaca. Nah, kita sebagai pembaca atau pengamat. Sebaliknya di sisi kiri kawat ya, kalau kita ingin melihat di sisi kiri kawat berarti ini jempolnya masih ke atas harusnya. Kemudian kita ingin melihat di sisi kiri kawat, arahnya kemana induksi magnetnya? Maka kita buka telapak tangan kita ke kiri. Nah, jangan ke kanan kan tadi udah. Berarti kita buka ke kiri. Nah, ketika dibuka ke kiri, maka telapak tangannya menghadap kemana sekarang? Nah, menghadap ke keluar ya, menghadap ke pembaca. Nah, artinya kalau keluar di sini simbolkan dengan titik atau dot. Nah, untuk titik atau dot di sini kita tuliskan sebagai tanda keluar bidang ya, keluar bidang gambar atau menuju pembaca. Oke, bisa dipahami ya untuk menentukan arah. Jadi arah arusnya tadi diwakili dengan jempol, kemudian arah induksi magnet apakah ditanyakan nanti di sisi yang sebelah kanan atau kirinya, atau nanti gambarnya berbeda lagi, yaitu menggunakan telapak tangannya menghadap ke dalam atau menghadap ke keluar. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya, menghitung induksi magnet pada suatu titik di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, kita misalkan tadi dengan gambar ya, gambarkan sekarang misalnya seperti ini. Nah, ini adalah kawat. Oke. Kemudian kawat ini kita bagi dua dulu perhitungannya. Di sini yang pertama adalah untuk kawat dengan panjang tertentu ya, kawat dengan panjang tertentu. Nah, misalkan kita punya sepotong kawat. Terus kita ingin menghitung induksi magnet di suatu titik, misalkan titik tersebut berada di sini. Nah, yang berjarak A dari kawat. Jadi sini A di sini adalah jarak titik yang akan kita hitung ke kawat, jarak titik ke kawat ya. Nah, jarak titik ke kawat di sini haruslah membentuk sudut siku-siku ya. Jadi harus jarak terdekatnya. Oke. Nah, kemudian kita tarik garis putus-putus dari tiap ujung kawat ke titik yang dimaksud ya. Misalkan di sini adalah titik P gitu ya. Nah, kita tarik. Nah, maka di sini akan membentuk sudut. Misalkan di sini adalah sudut theta 1. Kemudian di sini juga akan membentuk sudut theta 2. Oke. Jadi kalau misalkan sudut titik ini kita geser-geser, tentunya nanti sudut theta 1 dan theta 2 tentu berbeda ya, akan berubah. Kalau posisi titiknya kita ketengahkan ataupun kita geser ke kanan, nanti sudutnya bisa saja berubah untuk theta 1 dan theta 2 ya. Dan dia pasti akan berubah sudutnya. Nah, berapa besar induksi magnet di titik P di sini? Misalkan tadi di sini adalah arus listriknya. Oke, tadi arahnya sudah kita pelajari. Kita tuliskan di sini. I di sini adalah kuat arus listriknya. Dengan satuan ampere, jarak nanti kita gunakan meter ya, satuan standar internasionalnya. Nah, besarnya induksi magnet di titik P dengan kawat yang panjangnya tertentu sehingga kita bisa lihat sudutnya, maka nilainya itu adalah B sama dengan B ini adalah induksi magnetnya, induksi magnet dengan satuannya adalah Tesla. Rumusnya adalah μ0 I per 4 pi A. Oke, pi ini nilai pada lingkaran ya, yang 227 atau 3,14 dikali dengan cos theta 1 plus cos theta 2. Oke, cos theta 1 plus cos theta 2. Nah, A tadi adalah jarak titik ke kawat. Nah, μ0 ini adalah nilai permeabilitasnya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 ya, Weber per ampere meter ya. Nah, ini satuannya. Oke, ini menghitung jika panjang kawatnya diketahui ya, dengan panjang kawat tertentu. Oke, selanjutnya bagaimana jika yang kedua ya? Yang kedua di sini adalah untuk pembahasan
kawat panjang sekali ya, kawat panjang tak hingga, kawat panjang sekali atau panjang tak hingga gitu ya. Nah, kita gambarkan kembali di sini. Kalau misalkan kawat panjang tak hingga, berarti kita punya kawat panjang sekali ya, kita punya kawat panjang sekali. Nah, ini kita punya titik ya, titik P tadi, titik P. Nah, kalau ini kawatnya panjang sekali ya, bisa dibayangkan panjang. Kemudian kita tarik sudutnya, semakin panjang maka sudutnya nanti akan semakin mengecil ya. Maka sudut yang akan terbentuk itu kalau misalkan kawatnya panjang sekali, maka sudut yang terbentuk θ1 maupun θ2 nanti akan nilainya mendekati 0 ya. Jadi sudutnya akan mendekati 0. Jika kalau misalkan sudutnya mendekati 0 nanti, nah ini tetap A, maka cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 ya. Nah, kalau ini kita isi 1 plus sudut yang kedua juga mendekati 0, 1, maka 1 plus 1 menjadi 2. Maka nanti menjadi mu 0 I per 4 pi A dikali 2. Maka di sini menjadi ya. Sehingga persamaannya menjadi begini. B di titik P itu adalah mu 0 I per 2 pi A. Nah, ini adalah rumus atau persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung pada kawat panjang tak hingga. Nah, kebanyakan nanti di soal-soal itu adalah persoalan untuk kawat panjang tak hingga. Jadi kalau misalkan tidak diketahui sudut ataupun panjangnya itu, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Karena ini adalah rumus yang umum digunakan ya. Ini adalah rumus yang umum digunakan. Keterangannya sama ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu induksi magnet pada kawat melingkar atau kawat yang berbentuk lingkaran. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada kawat yang berbentuk lingkaran. Oke. Nah, di sini ada tentunya yang dialiri arus listrik ya. Nah, ini ada arus listriknya I. Nah, kita ikuti, maka di sini tentu arahnya juga sama. Nah, yang pertama kita akan menentukan arah induksi magnetnya terlebih dahulu. Nah, arah induksi magnet di pusat lingkaran ya, di pusat lingkaran. Misalkan di titik P. Nah, bagaimana arahnya? Sama seperti pada kawat lurus tadi ya, caranya sama. Arah I tadi kita wakili dengan jempol kanan. Oke? Nah, maka arah arusnya kan seperti ini ya, ikuti. Nah, kemudian titik P yang dimaksud itu ada di sebelah mana? Di sebelah kanannya, di sebelah kanan. Sebelah kanannya. Maka kita buka ke kanan. Nah, lihat telapak tangannya mengarah kemana? Telapak tangannya mengarah ke dalam. Berarti induksi magnetnya masuk ke dalam. Pak, kalau arusnya kita putar di sini kan berarti di sini ke atas. Nah, kalau ini ke atas, berarti sama juga. Maka jempolnya berarti sekarang ke arah kanan ya. Jempolnya ke arah kanan. Nih, arah I-nya menjadi ke sana. Maka titik P-nya berada di mana sekarang? Titik P-nya berada di bawahnya. Nah, titik P berada di bawahnya, berarti kita buka ke bawah. Nah, telapak tangannya menghadap kemana? Ya sama, telapak tangannya tetap akan ke dalam. Jadi untuk satu lingkaran yang sama, maka arah medannya tidak akan berubah walaupun arusnya kita wakili yang di sini boleh, di sini boleh, juga yang di sini sama. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu untuk menentukan arahnya. Bagaimana dengan perhitungannya? Nah, untuk perhitungannya di sini rumusnya itu adalah kita untuk yang di pusat lingkarannya dulu ya. Kita kan ada dua di sini. Yang pertama adalah induksi magnet di pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran. Nah, itu rumusnya adalah B di pusat lingkaran mu 0 I per 2A. Dengan A di sini adalah jari-jari ya. Jari-jari lingkaran. Satuannya tentu kita gunakan meter. Oke. I tadi sama, yaitu kuat arus listrik, nilai nilainya juga tetap. Oke. Nah, bedanya dengan kawat lurus yang tak hingga, di sini pembaginya itu tidak ada pi-nya. Tadi kan 2 pi A, ini tidak ada pi-nya. Sehingga nanti hasilnya akan ada pi ya. Karena nilainya kan tadi ada pi-nya, 4 pi. Sehingga nanti kalau misalkan di sini tidak ada pi, kan berarti nanti hasil akhirnya ada pi. Nah, kalau hasil akhirnya itu pi-nya mau kita ubah, jangan lupa ya, pi itu nilainya 3,114. Kalau mau diubah nilainya ya, kalau tidak tidak masalah. Oke, selain itu kita perlu tambahkan juga di sini n. Nah, untuk apa n di sini? N di sini adalah jumlah lingkaran ya, jumlah lingkaran. Nah, pada soal itu biasanya jumlah lingkarannya itu tidak sampai satu lingkaran. Artinya begini, kalau gambarnya itu, misalkan kita gambarkan di sini ya. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini arus listriknya.
Nah, berarti kan di sini kawatnya berapa lingkaran? Ya, di sini cuma setengah lingkaran. Berarti kita isi di sini minor I kali setengah lingkaran, gitu ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, nah berarti ini kawatnya, ya N-nya 1/4 lingkaran. Berarti itu penting ya. Jadi N-nya, berarti N-nya ini untuk melihat apakah dia gambarnya itu satu lingkaran atau tidak. Oke, kalau satu lingkaran nanti kita isi satu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu. Yang B di sini Anda menghitung induksi magnet apabila titiknya itu bukan berada di pusat lingkaran tapi berada di luar. Nah, maksudnya seperti apa ya? Di luar lingkaran. Sekarang pada jarak X misalnya. Nah, kalau kita gambarkan sini seperti ini. Nah, seperti ini ada kawat lingkaran. Nah, ini pusat lingkarannya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah titik yang berada di sini, di luar lingkaran, tapi sejajar dengan pusat lingkarannya. Nah, ini jaraknya adalah X, berjarak X. Ini ada titik. Nah, misalkan titik apa di sini? Titik Q misalnya. Kode medan di titik Q. Maka ini adalah jari-jari lingkarannya. Nah, ini A-nya. Nah, berapa besar medan magnet di titik Q? Maka cara menghitungnya itu kita bisa gunakan persamaan B sama dengan mu 0 I N tadi ya per 2A. Oke. Ini kita bisa sedikit biar kelihatan. Mu 0 I N per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Nah, sudutnya yang mana? Nah, belum kita gambarkan sini. Sudutnya ini kita tarik garis terlebih dahulu. Ini menjadi siku-siku ya, sini 3 siku-siku. Maka ini yang maksud dengan sudut theta. Nah, kalau begitu sin theta-nya berapa? Nah, sin theta tidak lain adalah ya sisi depan per sisi miring. Nah, kita cari ini adalah ini R-nya ya. Sisi miringnya kita cari dulu. Berarti A per R gitu ya. A per R. Nanti pangkatkan 3. Kalau sudutnya tidak diketahui bisa kita hitung terlebih dahulu sisi miringnya itu R-nya berapa dengan Pitagoras. Kemudian berarti sin-nya adalah A per R ya. Tidak mesti sudut di soalnya itu diketahui. Gimana? Bisa dipahami ya maksudnya. Ini rumus untuk menghitung di pusat lingkarannya. Sedangkan ini apabila titiknya itu berada di luar lingkaran, berada pada jarak X dari pusat lingkaran. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan satu contoh soal di sini. Nah, di sini ada 2 buah kawat yang dialiri arus listrik. Kawat pertama nih kawat A. Oke, ini berbentuk ada setengah lingkarannya ya. Kemudian di sini ada kawat lurus. Nah, dengan nilai kawat arus A 3 ampere dan yang B 4 ampere. Nah, ini ada jaraknya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kita ingin menghitung induksi magnet di titik P. Nah, titik P-nya yang mana nih? Nah, ini titik P-nya. Nah, berarti kita karena ada 2 kawat, berarti kita akan menghitung kedua kawat ini ya, induksi magnet di titik P terhadap akibat 2 kawat ini. Oke, kita hitung satu-satu dulu untuk kawat A. Kawat A di sini berarti BA ya. Kita tulis BA kawat A. Karena ini bentuknya lingkaran ya, setengah lingkaran, maka kita gunakan rumus kawat melingkar yaitu mu 0 I N per 2A. Oke. Kita lanjutkan di sini berarti mu 0-nya tadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah 3 ampere ya, 3 ampere. Kemudian, nah di sini karena bentuknya setengah lingkaran, berarti N-nya sini adalah 1/2. Oke, 1/2. Nah, dibagi 2 jari-jarinya. Nah, ini diameternya berarti ya, ini diameternya 6 cm. Berarti kalau jari-jari yang kita perlukan itu adalah ya 3 cm. Kita ubah 3 cm di sini berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Cm ke meter dibagi 100 atau kali 10 pangkat min 2. 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kita bisa ya ada 3 di sini ya. Ini 2, sisa 2, ini ada 2 lagi bagi. Oke, jadi tinggal 1 ya. Tertinggal 1 pi atau kita tulis pi saja. Pi dikali ini pangkatnya 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 5. Satuannya Tesla. Nah, arahnya ya. Arahnya walaupun tidak terlihat untuk ditanyakan, tapi ini penting ya. Karena ada 2 kawat. Nah, untuk kawat lurus, kawat lingkar maksudnya yang kawat A,
arahnya. Nah, kita coba lihat di sini ya, kita ubah ke sini arahnya. Arahnya tetap ke bawah. Oke, ini arah I-nya. Dengan cara tadi tangan kanan, berarti jempolnya kemana sekarang? Jempolnya ke bawah ya, jempolnya ke bawah. Titik P yang ingin ditanyakan berada di sisi sebelah mana? Titik P-nya ada berada di sisi sebelah kanan. Berarti kita buka ke kanan. Arah jempolnya taruh ke bawah. Nah, telapak tangannya menghadap ke mana? Telapak tangannya menghadap ke keluar atau menuju pembaca. Berarti keluar tadi kita simbolkan dengan apa? Dengan titik atau dot. Atau kita tulis saja di sini boleh. Sini arahnya ke luar bidang. Oke. Selanjutnya kita hitung yang kawat B. Kawat A sudah ya, selesai urusannya. Kawat B. Nah, kawat B bagaimana? Kawat lurus mu 0 I per 2 pi A. Oke. Maka mu 0 nya 4 pi kali 10⁻⁻⁷. Arusnya di sini 4 ampere. Oke. Kemudian 2 pi. Nah, jarak kawat B ke titik. Nah, ini ada 8 cm, berarti jarak di sini kan juga sama ya. Jarak ke sini juga 8 cm ya. Berarti kita isi sini 8 cm. Ubah ke meter, jangan lupa. 8 cm bagi 100 berarti min 2. 8 kali 10⁻⁻². Nah, di sini kita bisa 4 dengan 8 bagi dapat 1 dapat 2. Ini 2 pi. Coret pi-nya 2, ini 2 juga habis ya. Berarti tinggal 1 ya. 1. Oke. 1 kali pangkatnya ya sama 10⁻⁵ Tesla. Nah, pangkatnya min 5 Tesla. Arahnya gimana? Nah, arah kawat B arahnya juga ke bawah harusnya. Oke, jempolnya ke bawah. Nah, titik P-nya berada di sisi sebelah mana kawat? Bukan di kanan ya, titik P-nya ada di sebelah kiri kawat. Oke, titik P-nya berada di sebelah kiri kawat. Nanti kita buka tangannya ke kiri, bukan ke kanan, tapi ke kiri. Nah, ini ya. Nah, ini jempolnya tetap ke bawah, buka ke kiri. Telapak tangannya menghadap ke mana? Menghadap ke dalam. Oke, berarti masuk bidang. Tulis di sini, masuk bidang. Nah, penjelasan akhirnya gimana? Ini masih hitungan 1-1, BA dan BB. Sedangkan kita ingin mencari titik P, ini berarti kita harus gabungan resultan ya. Kalau vektor ini kan vektor, berarti istilahnya ada resultan. Maka B di titik P, karena arah A keluar, arah B masuk, berarti kita kurangkan ya, arahnya berbeda, kita kurangkan. Jika dari arahnya sama, misalkan ini keluar juga, berarti kita jumlahkan. Atau masuk, ini masuk juga, berarti kita jumlahkan. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita kurangkan. Nah, nilai ini pi lebih besar dari 1 pasti ya, berarti ini kita kurangkan ya. Maka BB dikurang, maksudnya BA ya, BA lebih besar dikurang di BB. Berarti pi kali 10⁻⁵ dikurang 1 kali 10⁻⁵. Ya, pi dikurang 1 berarti pi min 1 ya kali 10⁻⁵. Pangkatnya yang disamakan dulu kalau belum sama ya. Satuannya Tesla. Nah, kalau ingin kita ubah pi-nya 3,14 berarti 3,14 kurang 1 2,14 kali 10⁻⁵ Tesla. Arah kesimpulannya, karena BA lebih besar dari BB, berarti arah yang dipakai adalah arah yang BA ya. BA berarti arah akhirnya adalah keluar bidang. Nah, jadi jawabannya adalah induksi magnet di titik P adalah 2,14 kali 10⁻⁵ Tesla dengan arah induksi magnet keluar bidang. Oke, semoga bisa dipahami di sini, bisa diikuti saja pelan-pelan gitu ya. Oke.